Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Onyx Tech. Dan di video yang kedua ini saya ingin membuat sebuah tutorial. Nah, mungkin tutorialnya sangat singkat, tetapi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa yang mungkin sering kesusahan ketika Google Meet menggunakan PC atau laptop dari teman-teman. Oke, jadi sebelum kita masuk pada videonya, jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel Onyx Tech. Karena di channel ini kita akan banyak membahas tentang seputar tutorial, entah itu tutorial Android ataupun PC atau laptop. Oke, jadi eh, sebelumnya kita harus tahu apa itu Google Meet. Nah, di sini saya akan jelaskan Google Meet. Kita akan cari pengertiannya apa itu Google Meet. Nah, jadi Google Meet itulah sebuah aplikasi dari Google. Nah, jadi aplikasi ini digunakan untuk konferensi atau rapat. Nah, jadi bisa digunakan hingga 100 orang dan durasinya itu 60 menit per rapat. Tetapi biasanya biasanya ketika saya kuliah lebih dari 60 menit menggunakan aplikasi ini dan itu tidak ada masalah. Oke. Jadi mungkin itu untuk perkenalan tentang Google Meet. Jadi aplikasi Google Meet ini adalah dari Google, buatan Google. Nah, ini pengertiannya Google Meet adalah layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Aplikasi ini merupakan salah satu dari dua aplikasi yang nantinya mengganti Google Hangouts. Yang lainnya adalah Google Chat. Nah, Google berencana akan menghentikan Google Hangouts pada Oktober 2019. Ini kemarin pengertiannya di Wikipedia tahun 2019. Oke. Jadi untuk menggunakan Google Meet di sini teman-teman membutuhkan sebuah, yang pertama yang paling penting itu jaringan. Jaringan teman-teman harus baik, koneksinya harus lancar. Di sini saya menggunakan WiFi. Nah, jadi untuk mengakses Google Meet, teman-teman tinggal tulis saya Google Meet. Nah, seperti ini. Seperti ini Google Meet. Nah, jadi klik saja bagian ini. Nah, jadi di sini kita bisa uh, membuat rapat. Jadi ketika kita membuat rapat di sini uh, kita diberikan tiga opsi. Yang pertama yaitu buat rapat untuk nanti, artinya kita bisa menjadwalkan seperti ini. uh, Buat rapat untuk nanti ini langsung tersalin. Nah, bisa dibagikan ke teman-teman ataupun misalnya komunitas atau grup yang ingin diajak untuk Zoom atau Google Meet. Zoom sama Google Meet sama aja sih. Oke, jadi kemudian yang kedua yaitu mulai rapat instan. Jadi ketika kita klik mulai rapat instan, ini akan langsung masuk ke tampilan Google Meet-nya, tapi saya jelaskan dulu. Kemudian yang dijadwal maksud di yang ketiga ini adalah jadwalkan di Google Calendar. Nah, jadi kita menjadwalkan kapan kita ingin uh, menggunakan aplikasi Google Meet ini. Kapan kita bisa menggunakan? Misalnya seperti ini, saya akan contohkan. Misalnya saya reverse dulu, muat ulang. Kemudian di sini kita bisa nambahkan judul. Misalnya contoh misalnya pembelajaran. Nah, seperti ini. Kemudian bisa kita tentukan tanggalnya kapan. Misal tanggal 30 Juni, misal jamnya dari 7.45 bisa kita atur dari PM atau AM. Jika teman-teman belum mengerti AM dan PM, silahkan cari sendiri. Jadi AM itu berlaku dari jam 1 malam sampai jam 12 siang. Kemudian PM itu berlaku dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Oke.
Nah, seperti ini. Kemudian untuk zona waktunya bisa teman-teman atur, entah itu waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia apa, atau waktu Indonesia lain, terserah teman-teman. Kemudian di sini kita bisa atur notifikasinya, bisa lewat email. 30 menit sebelum mulai, kemudian ini bisa kita atur, semuanya bisa kita atur. Oke, tamunya kita bisa atur juga. Oke, kita back. Eh, saya akan contohkan lagi di sini, kemudian saya akan jelaskan ini. Nah, di sini di bagian setelan kita bisa mengatur untuk mengizinkan penggunaan kamera dan mikrofon seperti ini. Eh, tetapi ini saya lagi recording, jadi tidak bisa untuk menggunakan akses mikrofon karena saya menggunakan. Oke. Kemudian di sini bisa juga teman-teman, misalnya teman-teman diundang untuk masuk ke Google Meet misalnya saat kuliah, itu kan dosen biasanya membagikan eh, link untuk teman-teman gunakan ketika Google Meet. Nah, itu teman-teman bisa paste di sini, kemudian klik gabung seperti itu. Ataupun bisa juga langsung masuk ke akun Google-nya, kemudian langsung paste linknya di sini. Oke. Nah, saya akan contohkan untuk mulai rapat instan. Nah, seperti ini. Nah, bakal muncul seperti ini. Oke. Tetapi di sini bakal muncul seperti ini. Teman-teman bisa salin kemudian bagikan ke teman-teman yang lain, misalnya ke grup WA-nya, siapakah ingin uh, bergabung di Meet-nya. Jadi di sini bisa kita atur. Sini untuk membagikan layar itu seperti ini. Saya akan jelaskan satu-satu. Inilah untuk mikrofon. Jadi ketika kita klik ini, mikrofon kita akan berfungsi. Dan ini kamera, ketika kita klik kamera kita akan aktif. Tetapi di sini komputer saya tidak ada webcamnya, jadi itu sia-sia ketika kita klik ini. Kemudian inilah untuk kita presentasi. Jadi misalnya kita menjelaskan materi, kita bisa klik ini, kemudian kita bisa atur sini apakah kita ingin bagian tab ataupun jendela ataupun seluruh layar. Tetapi kebanyakan dari teman-teman akan menggunakan seluruh layar Anda seperti ini. Kemudian kita klik, kemudian kita bagikan seperti ini. Nah, jadi kalau muncul seperti ini, teman-teman klik aja sembunyikan atau hide. Nah, jadi peserta yang lain akan melihat apa yang teman-teman presentasikan seperti ini. Oke. Nah, untuk menghentikannya teman-teman tinggal klik aja ini lagi, kemudian hentikan presentasi. Kemudian titik 3 ini adalah bisa teman-teman berikan opsi untuk ini papan tulis. Nah, seperti ini teman-teman bisa kayaknya ini untuk menggambar deh kayaknya, kalau salah. Kalau ini ubah tata letak, kita bisa atur apakah peserta bersusun, sorotan atau sidebar. Oke. Kemudian ini adalah layar penuh seperti ini. Kemudian ini adalah efek visual, jadi teman-teman bisa menggunakan background seperti ini, background apa. Kemudian di sini teman-teman bisa atur juga untuk aktifkan teks. Nah, di sini teman-teman bisa mengaktifkan teks seperti ini. Bisa teman-teman atur untuk bahasanya. Misalnya di sini cuma ada bahasa Inggris. Kemudian videonya bisa atur teman-teman, audionya seperti itu bisa teman-teman atur. Oke. Kemudian untuk ini adalah tombol ketika teman ingin menutup meet-nya. Kemudian ini detail rapat. Jadi di sini bakal muncul info-info seperti link rapat teman-teman dan lain-lain. Kemudian di sini adalah jumlah peserta yang bergabung. Di sini teman-teman bisa melihat berapa peserta yang hadir saat rapat. Kemudian ini adalah komentar. Jadi teman-teman bisa klik ini. Nah, seperti ini. Bisa klik mengetik atau misalnya biasanya sih absen di sini. Kemudian ini aktivitas. Ini papan virtual, kemudian game robot. Nah, ini
kita bisa main, teman-teman, seperti ini. Nah, ternyata Google Meet ini ada gamenya, teman-teman. Keren sekali. Kita bisa main game sambil misalnya mendengar materi, kita main game. Oke. Kemudian ini adalah kontrol penyelenggara, jadi kita bisa atur penyelenggaranya, misalnya bagian layarnya, izinkan siapa saja, kemudian kirim pesan chat, kemudian aktifkan mikrofon peserta, aktifkan video peserta. Oke. Jadi mungkin itu adalah penjelasan singkat tentang penggunaan Google Meet. Eh, jadi misal teman-teman belum paham, silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar. Saya akan jelaskan di kolom komentar. Oke. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Sampai jumpa di next video. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.